Uh, untuk kali ini berjumpa dengan saya, Didik Yahya Permana, biasa dipanggil Yahya sebagai moderatornya. Di sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai konsep dari Festival Budaya Tua Buton yang sudah jalan untuk tahun ke-7. Sebelum kita memulai acara di pagi Lagu Indonesia Raya bersama, hadirin dipersilakan untuk berdiri dan menyanyi bersama. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum mulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberi kelancaran sampai selesai. Berdoa dimulai. Ada ya? Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian. Ini sepertinya masih muda-muda ini yang gabung di pagi hari ini. Ada Mas Muhammad Amran. Dari mana kalau boleh tahu? Komunitas apa? Sapati apa? Dari Sapati Buton. Sapatri. Iya. Mas Agung Mangilala ya? Dari mana ini, Mas? Dari Sanggar Seni Sapati Buton. Dari mana ini, Mas? Dari Sanggar Seni Sapati Buton. Baik. Baik. Kemudian ada Mas Agus ya? Ada lagi Mbak Emi Sugiyarti. Dari mana, Mbak? Ini Amran, Agung, sama yang dari Sanggar Wabuntu ini dari awal sudah ikut ya. Bu Waode Devi Astiani. Dari mana? Dari mana, Bu? Dari Salimu. Salim. Sanggar Wabuntu. Oh, Waguntu ya. Terus ada
Mbak Tidar Meliani ini dari mana? Dari komunitas atau dari dinas? Dari dinas, Pak. Oh. Hadir nggak ya Pak Kabit? Pak Laode hadir nggak? Pak Laode nanti. Apakah Pak Laode akan hadir, Bu Tidar? Kurang tahu, Bu. Baik, mungkin saya serahkan ke Mas Adi untuk brainstormingnya. Silakan Mas Adi. Mudah-mudahan nanti Pak Kadis dan lain-lain bergabung. Kalau memang hanya 4-5 orang, proposal ini nanti dibahas, memang dari kabitnya tidak ada, memang akan sangat lemah ya nanti keabsahan dari proposal ini, dan memang akhirnya bisa jadi Buton nanti tidak bisa ikut Indonesia karena memang keaktifan dari pihak dinas ya sama komunitas. Jadi kuncinya memang kawan-kawan memang ada di dinas, beberapa daerah yang memang nanti akhirnya bisa didukung oleh Indonesia. Nah, itu pihak dinasnya sangat aktif mengomandani proses pembuatan proposal, pembuatan RAP, penyempurnaan RAP, itu biasanya nanti komandannya ini ada di dinasnya, itu ada di dinas. Bahkan beberapa daerah yang selama ini lokakarya dengan kita, pihak manajer daerah ini yaitu dinas ini yang nanti pegang kendali menyempurnakan proposal itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terjadi pada Buton. Nah, kemudian yang kedua itu tingkat keterwakilan pelaku atau pegiat budaya di daerah tersebut. Kalau keterwakilannya hanya 1, 2, 3 pihak, nanti biasanya tidak akan menjadi proposal, tidak akan benar-benar kasarnya itu memperoleh bentuk yang kita harapkan. Nah, saya pengen tahu kemarin di sesi 1 sama komunitas itu apakah cukup aktif atau tidak, Adit? Jadi waktu pertemuan terakhir itu, dinas itu sebenarnya juga terlambat. Ada dari bidang cagar budaya, tapi ya bidang cagar budaya itu sebenarnya tidak terlalu tahu kalau soal festival ini. Tapi kemudian menyusul ada Pak Laode. Nah, itu dia memang paham. Waktu sesi 1 ada dinasnya? Nggak ada. Nggak ada ya Pak Laode ya. Seperti itu. Tapi ada. Sesi keduanya tapi terlambat ya. Terlambat, tapi memang dia akhirnya dia memang cukup paham tentang festival ini. Tapi kemudian wewenang yang dia miliki apa, Pak Laode? Dia itu kabit ya. Oke. Nah, jadi sudah disepakati nggak waktu itu dialah komandannya gitu untuk proposal itu. Yang akan mengumpulkan komunitas itu siapa, Pak? Iya. Laode. Gitu. Jadi saya sebenarnya ingin bertanya juga sama teman-teman di sana, apakah pertemuan itu sudah terjadi
Gitu loh. Belum ya, Pak Muhammad Amran belum ya? Oke, Agung. Ya. Iya Pak. Oke, oh, berarti Jadi mohon niatnya maaf sekali tidak jika besar ini. saya pribadi dan teman-teman tidak terlalu mengetahui banyak. Oke, tidak diajak ngobrol. Oke, Pak Agung, ini di sebelahnya ada handphone atau laptop lain di sebelahnya selain Anda? Coba Pak Muhammad Amran. Coba dilihat suaranya di. Ya, siapa? Di sampingmu adakah laptop atau handphone lain? Oh, ada laptop Pak ya Pak? Oke, kalau satu ruangan ada 2 laptop atau handphone, nanti biasanya berdenging-denging. Yang satu harus menjauh. Aku pergi di kamar dong. Jadi yang dihidupkan satu saja di situ. Kalau yang lain silahkan menjauh. Nanti berdenging-denging. Nanti telinga kita agak sakit. Di dekatnya ada. Di sampingnya itu kan biasanya orang meeting itu kan pakai laptop atau handphone sendiri-sendiri masing-masing tetapi berdekatan. Nah, itu biasanya akan muncul dengingan. Mohon itu bergeser agak jauh jaraknya supaya tidak berdenging. Oke, kesimpulannya tidak ada pertemuan dengan komunitas. Pak Agung Mangilala, mana Agung Mangilala? Terus Sanggar Waguntu, Agus bisakah dihidupkan? Betul sekali. Belum ada suaranya. Iya. Belum ada suara Anda. Ya, halo? Iya, baru nih kelihatan. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Muhammad Amran tadi. Lakukan yang diinisiator oleh dinas sendiri. Sebelumnya juga di sesi pertama itu Bu Ade menyarankan dari dinas untuk melakukan pertemuan, membahas terkait proposal serta tim kerja, dan sesi kedua juga itu disarankan juga untuk membahas terkait itu untuk pembahasan di sesi ketiga. Namun sampai saat ini hingga digelar sesi ketiga belum ada pertemuan-pertemuan seperti itu. Ini memang komitmen dari dinas mungkin patut dipertanyakan kecil, juga. Ya? Oke. Sehingga nanti kami juga sebagai dari komunitas itu akan ragu akan komitmen seperti itu untuk melibatkan para komunitas akan festival-festival budaya tua yang akan digelar ini. Mungkin itu saja dulu dari kami Sanggar Waguntu. Selama ini hubungan apakah tidak ada hubungan erat sekali atau tidak selama ini? Selama ya sebelum kita ketemu, hubungan antara komunitas dengan dinas itu bagaimana? Sangat erat atau tidak? Kami bagaimana ya, kayak kurang lah seperti itu. Jauh gitu ya, hubungannya jauh. Jangan takut Pak, bilang saja, kita harus jujur, jangan takut. Nggak apa-apa, artinya kan supaya mesra kan, selama ini kurang mesra kan gitu toh. Iya, betul sekali Pak. Kenapa sebabnya kok jadi kurang mesra itu? Biasanya apa? Itulah kemudian yang ada di pokok-pokok pikiran, yang di pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD, yang ya. Itu menjadi tantangan juga dari dinas sendiri. Namun kami dari komunitas budaya itu sebetulnya menunggu karena perlu melibatkan dari komunitas. Ketika kami dilibatkan, kami yakin semua komunitas yang ada di Kabupaten Buton itu sekiranya siap, saya yakin. Namun sampai saat ini kami tidak mendapatkan itu. Oke. Jadi di Buton sendiri banyak ya komunitas yang tumbuh atau aktif bergiat di Kabupaten Buton itu banyak ya komunitas
Apa saja, komunitas apa saja? Sojak, komunitas yang Anda ketahui di Buton ini apa saja komunitas itu, Pak? Ya, siap. Terima kasih, Pak. Jadi mengenai komunitas, banyak sekali, Pak. Terbagi ada seperti komunitas sosial, terus komunitas penggiat budaya juga ada. Bahkan banyak sekali, Pak. Namun itu nih, dari pertama pertemuan, kami sudah suarakan, tapi mungkin kami ini kurang dipercaya atau bagaimana, sehingga memang tidak dibahas sampai ujungnya ini. Kan dari pertemuan awal kami bilang, Pak, ini harus serius, jangan main-main. Kalau dari pihak sebelah, dalam artian dinas, tidak serius, maka percuma kita ikut ini, Pak. Kita punya program tidak akan berjalan dengan baik. Ini jangan main-main, harus serius. Dari pertemuan ini pertama, kawan-kawan sudah Anda di disampaikan, komunitas, iya, komunitas tadi kan banyak ya, macam-macam. Nah, kawan dikasih tahu nggak? Ya. Infokan nggak? Alhamdulillah, Pak, untuk pertemuan ini kami khusus di Sanggar Seni Sapati Buton memberi informasi para teman-teman yang lain. Namun berhubung yang bisa mengikuti ini yang sudah dicatat namanya, Pak. Makanya bertanya, apakah ini diberikan khusus penggiat budaya? Jujur, Pak, ini belum banyak. Dan ada juga yang masuk, tapi dia sama sekali tidak di bidang itu, Pak. Maka kami bingung. Masih banyak penggiat budaya yang bisa memiliki. Ya, sayang sekali. Artinya yang dinas yang harus menginfokan bahwa pertemuan ini adalah melibatkan komunitas atau pelaku atau penggiat yang memang representatif. Representatif itu artinya memang layak penggiat budaya, bukan abal-abal gitu loh maksudnya. Itu semua sebenarnya pihak dinas yang harus memberitahu, mengajak, merangkul semuanya sehingga kita bermusyawarah itu lengkap. Nah, ternyata dari info Amran bahwa ini tidak banyak kawan-kawan yang diajak, artinya yang bisa, yang dipanggil atau diundang itu tidak lengkap gitu ya, tidak luas gitu ya, betul nggak? Bagaimana Wak Ode Devi Astiani, dinas dengan komunitas selama ini menurut Anda bagaimana? Devi? Kalau menurut saya itu belum terlalu gimana nih, Pak? Apa? Ya, silakan. Bisa dihidupkan. Pak, jaringanku, Pak, kurang bagus. Kampung. Ini sudah nih, ini sudah. Kami terdengar, Mbak. Ya. Kalau menurut saya, kalau kayak komunitas dengan kurang yang dijelaskan seperti yang dijelaskan sama Pak Agus Rin, Pak. Sama. Oke. Makasih Devi. Tidar Melani sebagai orang dinas, Anda merasa dekat nggak dengan komunitas? Tidar? Iya. Ya, Pak. Saya baru masuk di dinas, Pak. Jadi kurang begitu tahu tentang komunitas-komunitas yang ada. Sini ini karena diminta atau ditugasi oleh atasan atau bagaimana? Diberitahu oleh atasan, Pak. Apa disuruh apa? Di sini suruh mencatat atau disuruh mendengarkan atau disuruh apa? Tidar, diberitahu ada meeting Zoom,
ikut aja gitu ya? Ya, diberi tugas enggak sama atasan untuk apa dalam Iya, Pak. enggak, Anda diberi perintah atau diberitahu saja? Diberitahu. Oke. Diberitahu untuk ikut saja mendengarkan, maksudnya gitu. Diberitahu bahwa ada. Oke. Tidak ada. Terus tugas Anda apa kira-kira ketika di sini hanya mendengarkan gitu? Menurut tadi loh, pemberitahuan tadi hanya diberitahu saja ya? Kurang jelas jadinya. Enggak, Anda ketika ikut ini, diberitahu ini apakah, karena terkait dengan pembahasan ini, kalau dari dinas tidak ada, kita tidak bisa bahas. Ya, apakah ada perintah atau tugas yang diberikan oleh atasan Anda kepada Anda ketika mengikuti Zoom ini? Nggak ada tugas apa-apa gitu ya? Kurang jelas suaranya, Pak. Halo, bisa didengar nggak suara saya? Tidar? Iya. Bisa didengar suara saya? Suaranya terputus-putus. Sudah bisa dengar? Halo? Oke. Jadi begini kawan-kawan, ini sebenarnya satu situasi yang problematik ya, dilematik. Satu sisi kita ingin mendiskusikan proposal dengan serius, tapi di sisi lain tidak ada dari dinas. Karena kenapa kita harus ada dinas? Karena itu yang punya wewenang di daerah itu, gitu kan. Kita sendiri Dikbud itu juga punya wewenang pemerintah. Di dinas adalah pemerintah juga. Nah, kalau melihat situasi semacam ini dari sesi 1, sesi 2 itu bahkan kayaknya lebih menyedihkan dari Sulawesi Tengah ya, saya kira. Semangat dari komunitas, justru yang dari dinasnya yang tidak ada semangat. Ini yang memang akan jadi masalah. Saya kasih cerita ya untuk teman-teman ini, mudah-mudahan nanti bisa memperbaiki lah ya hubungan antara dinas dengan sanggar atau komunitas. Ini saya tidak tahu situasi di Buton itu sebenarnya seperti apa. Apakah, saya mau tanya nih, apakah acara 7 kali itu kan pelaksananya adalah pemerintah, dinas kan. Apakah komunitas pernah diajak di dalam pembuatan acara itu, Pak Amran? Pernah enggak diajak untuk membahas persiapannya, membahas isinya gitu? Ya, terima kasih Pak. Jadi ini kita saling terbuka saja Pak. Jadi mengenai kegiatan festival, setahu kami selama ini kami hanya ikut peserta lomba. Jika dipanggil penjemputan, datangnya Pak Gubernur, kami penjemputan, terus ada lomba kami mendaftar, itu pun sangat setengah mati. Pada saat lomba juga, ya seperti pada sesi pertama yang saya bilang Pak. Setengah mati gimana? Susah gimana? Sangat susah Pak. Itu nih. Tapi bagi mereka yang orang-orang di atas saling mendukung, kami orang bawah susah sekali. Contoh kemarin kan susahnya pas seperti ini. Apa gunanya membuat festival? Oke, mungkin kita promosi. Tapi kan promosi, ada promosi kelanjutan.
jangan hanya sebatas di daerah ini. Di antara sekian banyak lomba, bagi yang dapat terbaik satu, itu sudah terbukti bahwa dia bisa bersaing di daerah. Nah, bagaimana jika ada kegiatan di luar yang diutus bukan yang terbaik? Bagaimana itu, Pak? Jadi kita percuma kita jadi ikut selama kegiatan, ini tampilkan yang terbaik, tidak ada gunanya. Ini komunitas ini hanya fungsinya kalau dipanggil, diajak atau disuruh ikut lomba gitu kan. Tidak pernah diajak rembukan atau berembuk. Ini bagusnya acara ini bagaimana, itu tidak pernah ya? Itu Pak, setahu saya Pak tidak pernah. Oke, jadi hanya sebagai penampil kalau sewaktu-waktu diperlukan gitu kan. Iya kan, itu pun yang dipilih. Iya Pak, begitu Pak. Yang dipilih kan tidak. Yang dipilih untuk itu biasanya tidak jelas kriterianya ya. Iya Pak, itu nih, itu mohon maaf ya Pak, saya potong sedikit. Kemarin pada sesi kedua kan kami kembali menyuarakan, namun dipatahkan oleh orang dinas. Nah, setelah pihak moderator kemarin terus Ibu Ade juga dia kemarin dia sampaikan kalau bisa dari dinas yang presentasikan, namun mereka terus yang satunya disuruh jawabannya hanya menyimak. Loh, bagaimana orang dinas jawaban seperti itu? Ini sudah berapa kali himbauan, kita diadakan diskusi pertemuan, namun sama sekali tidak pernah ini Pak. Ini serius atau tidak? Ini bukan main-main ini. Ya memang itu jadi sangat buruk anunya hubungan. Jadi peran memang kalau mau ikut Indonesiana, peran dinas dan Pemda itu fasilitator. Yang dimaksud fasilitator itu begini, satu festival sejak dari perencanaan, pembuatan konsep, itu harus melalui musyawarah. Karena kebudayaan itu bukan milik pemerintah. Kebudayaan itu milik masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu ahli yang paham mengenai kebudayaan itu diajak bareng-bareng. Festival Tua Buton ini apa sih? Oh, dirembuk bersama. Itu namanya gotong royong. Namanya ketersambungan. Nah, setelah dirembuk itu, maka terjadi konsep bersama. Nah, kalau konsepnya itu top down dari atas ke bawah, itu Indonesiana tidak pernah ambil bagian gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita coba sekarang. Kalau memang masih seperti itu, ya nggak apa-apa, kita diskusi saja. Tapi jangan berharap terlalu jauh. Bisa didengar ya Bu? Masuk di dalam dinas juga bahwa Indonesia mau ikutan, mau masuk ke sini gitu kan. Tapi mudah-mudahan mulai terbuka ya, mulai terbuka. Tapi saya sendiri tidak akan jadi masalah seandainya banyak yang mau gitu loh maksud saya. Nah ini yang harus saya tekankan sebelum kita diskusi dengan dinas ya. Nanti kalau dinas sudah ada, saya akan ulangi lagi perkara ini. Kalau niatnya memang iya, kita lanjut. Kalau enggak, ya sudah ngobrol-ngobrol saja gitu loh. Saya lebih baik. Udah nih kayaknya Pak Laude sudah datang nih. Ya Pak Laude nanti harus menjelaskan dulu perkara ini, tapi kita jangan ngomong konten dulu dah. Kita ngomong soal anu ini dulu deh. Niatnya apa gitu loh. Kita ngomong dulu soal itu. Kalau jangan terlalu berharap terlalu jauh gitu loh. Kita juga nggak mau memaksa-maksa orang untuk mau seperti yang kita inginkan. Itu ya, mungkin seperti itu. Coba disapa dulu, diundang Pak Laude. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud Indonesia. Nah, mau nggak mau harus begitu. Selamat siang Pak Laude.
Pak Laude. Kunci dari Indonesiana itu adalah gotong kuncinya, kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku atau pegiat budaya atau komunitas. Nah, itu kunci. Selama ini sudah dilakukan 7 kali. Kita bikin event itu besok, lusa juga bisa. Sudah ada dananya, sudah ada. Nah, maksud Indonesiana itu harus dipahami itu dulu. Nanti sudah terlanjur jauh, tahu-tahu Indonesiana ini esensinya nggak dapet gitu. Halo, selamat siang Pak Laude, bisa dengar suara saya? Dulu Pak Laude. Buka dulu. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf Pak, mohon maaf saya sedang dalamnya. Ini saya baru nggak bisa kebuka di HP saya, jadi saya pakai HP peserta juga. Oke. Iya, mungkin ada gangguan teknis di HP. Ya. Iya, sebelum diskusi kita lanjut, perkenalkan saya Wicaksono Adi, tim ahli Indonesia. Nah, sebelum berlanjut diskusi kita di sesi 3 dan nanti ke sesi 4, ada beberapa hal yang harus kita pastikan Pak Laude. Saya berbicara atas nama Dirjen Kebudayaan dan Pokja Indonesiana ya Pak Laude ya. Mohon bisa didengar nggak suara saya ini? Bisa. Iya. Yang pertama Pak, kita harus pastikan dulu ya. Yang pertama harus kita pastikan dulu, Indonesiana ini bukan sekadar membuat festival, gitu ya. Inti dari Indonesiana gotong royong. Nah, gotong royong itu nanti harus tercermin dalam prosesnya. Proses itu mulai dari perencanaan dan pembahasan konsep festival, termasuk nanti penyusunan proposal. Jadi itu di bagian proses. Jadi bagian proses itu harus ada gotong royong. Itu kunci pertama. Pertama itu maka harus dipastikan. Meskipun beberapa daerah itu sudah menjalankan festival, biasanya seperti saya contohkan, festival yang sudah lama dilakukan itu di Ponorogo, Jawa Timur itu Festival Reyok. Itu sudah masuk ke tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 27 atau berapa gitu. Ya, sudah tahun ke-27. Artinya tanpa Indonesiana pun, ya. Nah, nah, makanya ketika mereka mengajukan kerjasama dengan Indonesiana, apakah ada bedanya? Toh tanpa Indonesiana pun Festival Reyok itu berlangsung. Umurnya sekarang 27, harusnya tahun ini ke-28. Dan Reyok ini luas sekali, sampai di mana-mana orang mengenal Reyok. Reyok itu sebuah seni yang bahkan diklaim oleh Malaysia itu loh, Pak, Reyok ya. Nah, ketika kerjasama dengan kita, kemudian kita rembuk, kalau nggak ada perbedaannya, ya sudah, Anda jalan seperti biasanya. Nah, Reyok sendiri sudah berlangsung seperti itu, maka disepakatilah diskusi dengan dinas. Kalau bisa, sebuah festival yang dijalankan oleh satu susunan konsepnya itu sudah mengajak para pelaku atau penggiat budaya atau komunitas yang sangat banyak. Bikin musyawarah. Artinya kebudayaan itu bukan milik pemerintah. Reyok itu bukan milik pemerintah Ponorogo. Reyok itu milik masyarakat. Pelakunya masyarakat, bukan pemerintah. Maka pelaku-pelaku itu dikumpulkan, diajak rembukan, diajak berbicara bersama dengan Pokja Indonesiana. Kita berkumpul berembuk. Bagus lagi bagaimana caranya. Nah, masyarakat atau pelaku atau pemangku kepentingan atau pegiat budaya itu yang tahu di lapangan realnya seperti apa. Maka disepakatilah bekerja sama dengan Indonesiana dengan beberapa cara. Cara pertama itu adalah
rembukan menyusun proposal bareng-bareng, menyusun konsep bareng-bareng, kemudian menyusun RAB-nya juga bareng-bareng, gitu kan. Itu mengenai proses. Yang kedua, namanya Buton, kota apa festival budaya tua Buton. Budaya tua Buton itu apa sih? Oh ini sudah dilakukan ritualnya ini. Nah, komunitas posisinya di mana? Nah, komunitas itu posisinya kemudian menjadi bagian dari pelaksana festival tersebut. Nah, kalau memang seperti itu artinya pemerintah itu sebagai fasilitator. Fasilitator itu yang menyiapkan fasilitas, mulai dari fasilitas pendanaan, fasilitas tempat, fasilitas kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, pelaksananya nanti adalah kombinasi kerjasama gotong royong antara komunitas dengan dinas. Nah, pada beberapa daerah yang lain, akhirnya dinasnya lebih kepada fungsi administrasi. Pelaksananya lebih banyak nanti tim kerja, baik kurator dan lain-lain, dan produksi itu banyakkan dari komunitas. Itu yang terjadi selama ini. Seperti Blora di Jawa Tengah itu akhirnya dinas berfungsi sebagai fasilitator komunitas yang bergerak. Di Gayo Luwes juga begitu, di Aceh. Nah, kalau niat dan tampak seperti itu keinginannya, maka Indonesia akan terlibat penuh. Tapi kalau memang belum bisa seperti itu, nah kita bicara dulu. Mungkin nggak kerjasama itu dilakukan? Kalau tidak mungkin, berarti nanti tahun-tahun berikutnya, kalau mau kerjasama antara komunitas dan dinas dan Pokja Indonesia, nanti baru dilakukan tahun-tahun berikutnya. Nah, salah satu yang saya monitor, saya kebetulan nanti memonitor di beberapa daerah proses lokakarya ini. Betulkah lokakarya ini melibatkan dinas dan komunitas yang lengkap? Ada beberapa daerah yang tidak lengkap, kemudian dilengkapi. Yang hadir dalam lokakarya tujuannya kan membuat perencanaan, membuat konsep festival, menyempurnakan proposal yang sudah ada, yang sudah disusun, disempurnakan lagi, memang berkompeten. Seperti di Sulawesi Tengah, 2 hari yang lalu saya mengampu di sana, mendampingi di sana, kemudian ditambah peserta itu dari berbagai komunitas yang lain. Oh, akhirnya pada sesi ketiga tersusunlah sebuah konsep baru yang memang komunitas itu sepakat seperti ini seharusnya. Nah, maka kemudian disusun oleh tim kecil yang ditunjuk dalam forum Zoom ini, menunjuk 3 orang. 3 orang itu 2 dari komunitas, 1 dari. Mereka melakukan pertemuan-pertemuan dengan komunitas di luar Zoom yang kita lakukan ini. Jadi pada mereka setelah sesi kedua melakukan kontak dengan para pelaku, dengan ahli, dengan kabupaten-kabupaten yang lain, mereka saling kontak. Hasilnya disampaikan dalam sesi ketiga. Nah, itu muncul ternyata tercermin dari situ bahwa memang, wah niatnya besar ini ternyata Sulteng ini. Nah, saya sekarang ini sedang mau bertanya, Anda sebagai orang dari dinas, saya mungkin bisa dikasih informasi, memberi informasi bagaimana situasi semangat itu seberapa untuk membesarkan festival ini, dan semangat untuk bekerja sama dengan komunitas itu mungkin Anda bisa kasih informasi ke kita. Mungkin kita mulai dari dasar ini dulu sebelum kita lanjut. Silakan Pak Laude, ditanggapi atau direspon pertanyaan saya ini. Oke, terima kasih. Yang ada di Zoom sini, saya gambarkan saja dulu tentang Festival Budaya Tua Buton ini. Bahwa Festival Budaya Tua Buton ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Itu Festival Budaya Tua Buton itu, di dalam Festival Budaya Tua Buton itu ada beberapa festival. Festival Budaya Tua Buton dilaksanakan sepekan, 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Ya, itu sudah kita baca di proposal, Pak, itu. Ya, ya. Pertanyaan saya itu sebenarnya bukan di situ ya. Bagaimana hubungan atau gotong royong antara dinas pemerintah dengan komunitas selama ini? Apakah Anda ingin lebih erat atau sudah erat selama ini gitu? Ya, iya Pak, saya mengerti Pak. Jadi dalam kurun pelaksanaan Festival Budaya Tua ini,
Di dalam festival budaya tua itu ada festival oleh-oleh, ada festival Posuo atau Pingitan, imunisasi tradisional, ada festival Tandaki, Natal Masal, ada festival tarian, tari kolosal. Yang kita laksanakan selama ini, karena kita di Festival Budaya Tua ini ada keterlibatan 3 OPD, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Dinas Kominfo. Dalam hal segi pembiayaannya. Iya, betul. Itu sangat bagus itu kalau lintas OPD ya. Iya, lintas OPD, karena Festival Budaya Tua ini adalah festivalnya pemerintah daerah, bukan festival satu OPD. Betul. Daerah punya. Di sini hanya sejauh ini yang terlibat langsung itu adalah anak sekolah, pemuda-pemuda yang terlibat langsung, tokoh masyarakat terlibat langsung. Mereka masih dalam taraf peserta. Macam festival pedole-dole, Tandaki sama Posuo itu memang masih diambil alih oleh dinas karena yang melakukan kegiatan ini pesertanya memang dari anak-anak gadis atau anak-anak balita itu selalu peserta. Sementara yang menjadi dukunnya ini orang-orang yang terpilih atau wizardnya ini. Berarti peran dinas itu sangat dominan kalau gitu ya Pak di sini ya. Yang ini adat dalam artian ini bisa, kami sebutnya bisa itu dukun terlatih, dukun yang memahami tentang tata cara. Iya. Bayi itu lahir di imunisasi tradisional atau gadis dari remaja dari ketika itu pelaksanaan festivalnya kan berarti Pak. Ya, pelaksanaan festivalnya. Iya. Pelaksanaan festivalnya. Oke, kalau perencanaan, diskusi, membahas, musyawarah tentang bagaimana itu dilakukan. Terus untuk tarian, yang menarik tarian ini Pak. Ya, saya masuk ke anunya, prosesnya Pak. Kalau tadi kan Anda bicara prosesnya itu dilakukan sepenuhnya direncanakan oleh dinas kan berarti. Ya. Untuk khusus tarian Pak, ya minta maaf ya, untuk tarian itu diproses dilakukan oleh dinas. Dengan dinas melibatkan, karena selama ini belum ada komunitas yang paham tentang tarian atau ada salah satu sanggar juga di Buton sini, mereka membackup kami. Backupnya apa maksudnya? Membackup itu dalam artian mereka punya orang-orang pelatih tari. Orang-orang pelatih tari ini yang turun ke lapangan untuk melatih siswa-siswa anak sekolah selama 1 bulan. Waduh, jadi berarti ini sebenarnya langsung masuk ke pelaksanaan ya Pak ya? Ya. Kan ada dananya. Nah, ketika pelaksanaan nanti melibatkan komunitas, artinya mereka kan diundang sebagai. Jadi begini, mungkin di tahun ini atau untuk kedepannya ini kami akan melibatkan teman-teman komunitas. Harusnya kemarin ini kami ada pertemuan. Pertemuan dengan komunitas yang ada di Zoom sini, karena kami juga di dinas ini masih ada tim ahli cagar budaya untuk mengkaji tentang dalam berlangsung, sehingga belum sempat kami pertemuan langsung dengan. Iya. Intinya nanti kami dari komunitas itu menyimpulkan bagaimana kita membuat tim kerja ini. Terus tim kerja ini nanti apa yang harus ditugaskan. Itu yang kami mau dalam rangka rencana pembuatan tari kolosal seperti teman-teman tadi ada. Itu ya, ini adalah untuk mendiskusikan perencanaan konsepnya Pak. Konsepnya seperti apa, itu harus bareng-bareng dengan komunitas. Kalau Indonesiana begitu, biasanya tempat lain nanti komunitas itu diperluas, siapa yang terlibat di sini itu dari banyak pelaku, yang ahli, yang paham tentang kebudayaan Buton, nanti diskusi bareng.
ini sebaiknya seperti apa. Belum sampai ke bentuk pelaksanaannya. Nanti bentuk pelaksanaannya kan tercermin disepakati bersama. Oh, ternyata ada itu proses. Nah, yang sedang kita lakukan adalah proses. Maka saran saya sih begini. Sekarang ini kalau kita berdiskusi hanya dengan 1, 2, 3, 4, nah 5 orang itu sama sekali tidak bisa mewakili yang namanya kekuatan budaya di Buton, karena sekarang ini hari ini kan cuma 5 orang. Maka dari itu saran saya itu atau Anda sendiri mungkin dengan komunitas menyusun ulang, memperbaiki proposal yang sudah ada. Tapi yang jadi masalah kemudian diskusi kita ini kan tinggal 1 kali pertemuan. Iya, Bu. Nah, 1 kali pertemuan. Nah, coba saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Nah, tentu tidak bisa kita mewakili banyak orang ini, 5 orang ini, gitu loh maksud saya. Anda sendiri kan memang wakil dari dinas. Bisa. Komunitas yang lain. Nah, cuma 3, ini sama sekali tidak memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu diskusi kita siang ini tidak bisa dilanjut sebagai diskusi yang sah menurut saya, karena dihadiri dan mewakili sekian orang saja. Itu yang pertama. Nah, saran saya yang kedua adalah nanti setelah ini Anda silakan berembuk dengan komunitas dan pelaku atau ahli untuk menyusun ulang proposal itu bagusnya kayak apa. Tentu tidak hanya 1 orang sendirian, kalau nanti dinas sendirian juga mengalami kesulitan. Nanti dibahas di sesi terakhir. Nah, sesi terakhir itu mudah-mudahan nanti mulai nampak. Kita jangan membayangkan pelaksanaannya dulu seperti apa, orangnya ini. Tapi kita bicarakan dulu prosesnya ini dulu gitu. Selalu pertanyaan kami kepada beberapa daerah itu, apakah dalam meeting kita ini yang hadir, yang diundang, yang kita ini untuk kepentingan bersama di daerah itu, kalau cuma 3-4 pihak itu tidak bisa mewakili itu. Nah, oleh karena itu dalam meeting kita ini karena hanya 1, 2, 3 pihak, ya saya tidak bisa, Indonesiana tidak akan bisa mengesahkan hasil meeting ini gitu loh Pak. Maka harus diperluas dulu, Sedikit Pak, sedikit tambahan Pak. Jadi gitu Pak. Jadi mohon maaf, betul-betul mohon maaf. Jadi kalau meeting bahan-bahan yang ada, atau mungkin Anda sudah punya bahan, ini sama sekali tidak bisa. Istilahnya itu dalam istilah yang lain tidak quorum kita ini Pak, tidak quorum. Ya. Bisa saya bicara Pak, sedikit Pak, saya bicara dulu Pak. Iya, silakan. Minta maaf Pak Saksono. Begini Pak, kenapa sampai kurang banyak yang masuk di meeting ini, Zoom? Karena kami di Buton ini Pak, masalah BBM, belajar bersama maestro. Oke. Ini lagi berlangsung Pak. Dan sebagian besar yang mengikuti Lokakarya ini ada juga di BBM Pak. Oh, itu masalahnya ada di situ. Ya, Pak. Sehingga mereka hukumnya ke BBM. Oke. Para pelaku itu banyak di sana ya? Kemarin Pak Kadis, dia coba komunikasikan dengan Pak Yahya. Oke. Oh iya, itu dia. Sama-sama jam 10.30, jam 10 di sini, jam 10 di Lokakarya, jam 10.30 di BBM. Iya. Oke, kalau gitu bisakah itu nanti pada sesi? Jadi sesi sekarang ini saya kira lebih baik ditiadakan ya, karena tidak quorum. Kita ganti sesinya nanti. Bisa, Pak. Asal waktunya sore Pak. Ya, dijadwal ulang aja supaya tidak bentrok dengan BBM gitu ya. Jadi begitu. Jadi begini Pak, biasanya kan kita meeting kalau Lokakarya sore, kayak meeting pertama. Intinya kita reschedule, jangan sampai tabrakan. Itu satu ya. Jadi keputusannya itu satu. Keputusannya kita reschedule supaya tidak bentrok dengan BBM. Itu ya satu. Terus kedua,
Pak Laude, siapkan poin-poin apa yang akan dibahas di sesi itu. Poin-poin itu harusnya kan hasil pertemuan dengan komunitas kan? Iya. Di sesi 2 kemarin kan? Iya. Ya, itu aja. Jadi terus terang ini tidak bisa dilanjut menurut saya. Karena kita tabrakan, karena ternyata komunitas dan pelaku itu banyak sekarang ini lokakarya BBM. Nah ini masalahnya. Nah, maka keputusannya adalah kita nggak bisa diskusi soal ini. Kita hanya bisa memutuskan satu keputusannya ini di reschedule supaya tidak dengan BBM. Ya itu ya. Nah pesertanya nanti Pak Laude cek ulang supaya peserta itu lengkap ya di Indonesia ini ya. Oke. Iya. Keputusan kedua, ketika nanti di meeting berikutnya itu Pak Laude siapkan poin-poin itu hasil dari diskusi sesi 2 kemarin gitu ya. Iya. Nanti dibahas di sesi ketiga. Saya kira begitu saja keputusannya. Gimana Mbak Ade? 1 minggu. Ya, saya tahu karena saya men-setting BBM juga, cuman jadwalnya saya tidak tahu kalau bentrok. Dari tanggal kemarin. Iya, saya tahu itu, saya tahu. Saya tahu. Artinya, kalau waktunya di sore hari mungkin bisa Pak di jam. Oke, nanti. Nanti nggak bisa diskusi lagi soal ini. Yang penting diatur supaya tidak bentrok kan gitu keputusannya Pak. Ya, oke gitu. Nah, maka dari itu BBM sendiri itu 7 sesi gitu loh Pak. Iya 7 sesi. Iya 7 sesi yang mengampu di sana itu Mbak Wiwi Sipala sama Mbak Nungki namanya. Saya tahu itu. Tapi itu benar. Nanti itu nggak perlu kita diskusikan nanti habis waktu kita ini. Intinya nanti koordinasi dengan Pak Yahya kita ganti sesi ini supaya bergeser. Nah, untuk mencapai meeting yang bagus di sesi ketiga, Pak Laude tolong dipastikan pesertanya itu yang lengkap ya. Iya. Jadi tidak bisa 3-4 orang begini. Kalau 3-4 orang gini kita ngopi-ngopi aja. Saran satu Pak, saran. Iya. Ya, ini kan kami kan sudah kirim nama kemarin. Apakah ada bisa diganti? Bisa ditambah bisa Pak. Ini. Bisa boleh, bebas. Oke. Makasih banyak Pak. Jadi itu wewenang Anda untuk menambah orang-orang yang paling berkompeten di daerah Anda masukin. Gitu aja ya. Iya. Mungkin bisa dari komunitas fotografi. Pokoknya bisa lengkapi Pak ya, semakin lengkap lebih bagus. Semakin lengkap lebih bagus, semakin banyak ya tentu yang terlibat itu nanti jangan asal-asal orang gitu loh ya. Pak Moderator, kira-kira saya dikasih schedule ini pertemuan berikut ini di hari apa? Nanti saling aja, lewat WA-an. Oh iya, siap. Dirembuk aja nanti baru diinfokan gitu ya. Siap. Gitu ya. Ya. Oke, kalau gitu saya mohon maaf, saya harus pamit dulu. Silakan kalau ngobrol-ngobrol adik sama Yahya dengan yang lain, saya juga harus bergeser juga ini masalahnya. Pak Adi? Iya. Bisa saya bicara sedikit, Pak? Ya, langsung aja ke forum. Nanti nggak apa-apa, nanti langsung Mbak Ade yang menanggapi ya. Kalau bisa Pak Ade dengarkan dulu, Pak. Ini curahan kami dari masyarakat kecil. Nanti saya nanti pada sesi berikutnya belum tentu ada di sini, jadi di forum saja sama Mbak Ade, Mbak Anti, sama Pak Yahya gitu loh ya. Jangan tergantung ke saya. Anda curhat nggak apa-apa, tapi saya harus out dulu nih. Karena Pak baru kali ini masukan dan saran kami itu langsung ditanggapi, Bapak ya. Oke. Nanti kan sudah masih ada Pak Laude ya. Ada Pak Laude, ada Mbak Ade, gitu ya. Yes. Ditahu. Saya Pak orang pusat. Supaya kita saling terbuka saja Pak, saling terbuka ini. Iya silakan Mas. Justru itu lebih baik Pak daripada kita ke depannya semakin maju, tapi ternyata ya. Benar, kebetulan ini Indonesia itu saya yang merancang sebenarnya di sini. Ya Pak. Tahun 2020 ini. Oh, siap. Silakan mau bagaimana. Saya juga butuh masukan ini dari teman-teman di. Siap. Jadi partisipasinya kurang ini.
tadi dari Pak Adi kan sudah disinggung mengenai anggota. Namun pertemuan-pertemuan sebelumnya kami juga sudah sempat pertanyakan. Dan jika dilihat dari pertemuan sebelumnya, anggota cuma itu saja, meskipun ada, tapi yang bicara itu saja. Nah, kenapa ya kami harus jujur, jangan asal kasih masuk orang. Ini bukan main-main. Jangan pernah mempermainkan sesuatu. Mending kita jujur daripada ke depannya tahu langsung kita jatuh. Jujur, untuk mengenai hari ini banyak yang kegiatan BBM, belajar bersama maestro, saya punya adik-adik juga ada di sana. Namun kami masih bisa sempat membagi waktu, karena kami peduli, kami serius. Kalau yang lainnya yang telah didaftarkan serius, tidak ada alasan. Ini bukan main-main loh. BBM itu perwakilan juga bisa di teman-teman yang lainnya. Itulah tadi, kalau bisa jangan asal menulis, mendata orang. Dan yang selanjutnya, begini saudara. Tadi begini saudara. Kalau saya asal menulis tidak mungkin. Tadi Bapak bicara, mohon maaf Pak, tadi Bapak bicara kami dengarkan baik-baik. Karena tadi kan, mohon maaf Pak, tadi Bapak bicara kami dengarkan dengan baik-baik. Karena ini sebenarnya, saya potong sebentar ya, sebenarnya ini Buton itu kan baru mengirim 44 peserta. Kuota kita itu sampai 90 peserta gitu loh. Jadi misalnya Mas Amran, Mas Agung, ini mau nambah peserta teman-temannya yang lain yang sebelumnya belum ikut untuk diikutkan di sesi berikutnya, saya nggak masalah karena saya kuotanya masih banyak untuk Buton. Terima kasih. Jadi mengenai anggota, saya bukan tuntut harus saya punya teman-teman, namun di tempat-tempat lain masih banyak yang belum terdaftar. Nah, ketika kami dikirimkan undangan, kami baca itu daftar nama-nama, ini apakah betul-betul serius atau tidak? Kenapa asal dikasih masuk? Tadi kan sudah terbukti juga. Nah, selama ada sesi 1, sesi 2 kan hanya dengar biasa. Ini kita harus serius loh. Jangan main-main. Pertemuan. Tiba kedua, belum. Setelah kedua, Ibu Ade juga sampaikan dinas pertemuan. Sampai sekarang belum. Serius atau tidak ini? Jangan main-main. Mohon maaf sebelumnya jika bicara agak sedikit kasar, karena memang rasa semangat yang membakar api di dalam hati, jadi saya harus berkata seperti ini. Mendingan kita mundur sebelum berperang daripada mati sia-sia. Nah, begini Pak Madal. Panggil mereka, teman-teman, berdasarkan pimpinan-pimpinan sanggar. Tolong kasih masuk teman-teman kamu yang mau ikut ini. Jadi kami Dinas Kebudayaan itu menerima orang-orang yang masuk di situ, di sanggar, yang masuk di Yoga Karya ini. Itu atas rekomendasi dari pimpinan-pimpinan sanggar mereka. Gitu. Saya kan tidak kenal yang ada di sini. Saya cuma tahu pimpinan sanggarnya. Pimpinan sanggarnya memberi rekomendasi. Ya, nama-nama ini. Adapun tadi moderator sudah bisa menambahkan tadi. Kalau ada tambahan-tambahan nama, silakan disampaikan. Seperti itu. Mungkin bisa aja. Ya, di daerah lain itu kan grupnya aktif ya. Jadi orang-orang yang belum masuk ke daftar peserta itu mereka selalu update tiap sesi gitu. Jadi minta tambahan peserta gitu tiap sesinya itu loh. Nah, di Buton mungkin ini agak pasif gitu. Jadi nggak ada sampai 90 itu karena masih ada yang ingin gabung, itu mereka minta diganti gitu pesertanya. Jadi peserta yang diaktif itu di sesi berikutnya nggak diikutin, diganti dengan peserta yang baru gitu, yang dirasa bisa aktif untuk ikut diskusi gitu. Oh iya, terima kasih Pak. Saran kayaknya itu, saya mesti ambil langkah itu. Yang tidak aktif lagi, yang ada 2 sesi mungkin ya, ada 2 Zoom, saya akan coret. Kami kan di sini Pak, Dinas Kebudayaan sebagai prioritatif, bagaimana kita bisa menyatukan persepsi, menyatukan pendapat kita. Mungkin kami akan evaluasi kembali lagi.
siapa-siapa yang akan terlibat di sini. Misalnya dari Sanggar Sapati, mungkin bisa menambah orangnya yang punya kompeten. Sanggar Lahonduru atau Sanggar Laguntu, Sanggar Barakati, Al-Makmur bisa menambah orang-orangnya lagi. Mungkin begitu Pak, supaya diskusi ini agak lebih bisa mendapatkan apa yang kita lakukan. Mungkin begitu Pak. Ya, mungkin dari Mas Amran, Mas Agus, dan teman-teman lainnya, jika ada teman sanggar lain yang belum masuk ke sini, di sesi berikutnya bisa diundang. Meskipun misalnya saya belum memasukkan mereka ke daftar peserta gitu, cuman dikasih aja suruh masuk gitu. Nanti kan bisa diperbaiki lewat link absensi gitu kan, untuk nama-namanya itu. Peserta dari komunitas ini untuk memberi masukan kepada Pemda mengenai Festival Budaya Tua Buton ini yang akan diselenggarakan tahun depan. Dan kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Kadis juga. Ini kan Pak Kadis itu sebenarnya ingin yang sebelumnya itu Festival Budaya Tua itu lebih ke meriahnya dengan banyak penari yang tampil. Itu dia pengen konsepnya itu dirubah menjadi yang tampil itu hanya maksudnya meningkatkan kualitas dari penampilnya sendiri gitu loh. Jadi dikurangi mungkin sekitar 500 gitu kan. Tapi 500 itu penarinya yang bagus-bagus gitu loh. Iya, maksudnya Pak Kadis itu jadi kualitas yang kita tampilkan, bukan kuantitas. Masa katakanlah selama ini mungkin 5.000 atau 10.000. Kalau terlalu banyak Pak, kalau di syuting dari jarak dekat, dari jarak jauh, terus mendekat di Zoom, kelihatan gerakannya tidak sama-sama. Jadi mungkin maunya Pak Kadis diseleksi penarinya, sudah di sini kerja komunitas nantinya Pak. Mungkin begitu maksudnya Pak. Iya, ya. Saya sih mengusulkan untuk ya adanya semacam kompetisi gitulah di Buton itu untuk sanggar-sanggar gitu kan. Menaikkan standarnya gitu kan, supaya bisa ya paling enggak masuk di Festival Budaya Tua itu untuk tampil gitu kan. Dari Mbak Ade, silakan mungkin sudah. Baik, terima kasih Mas Yahya. Saya ingin proposal yang dulu itu, kalau saya lihat proposalnya, itu ada foto-foto pertemuan ya Pak ya? Iya. Nah itu dengan, saya tidak tahu apakah itu dengan budayawan atau tokoh adat yang ada di Buton, atau siapa itu Pak? Itu pertemuan yang itu Bu, yang kami kirim itu hasil festival-festival yang kemarin-kemarin, yang tahun-tahun kemarin, itu dengan sebagian ada juga tokoh budaya, sebagian juga lingkup dinas kebudayaan itu sendiri. Sama juga ada juga. Sebenarnya yang tokoh budaya itu juga bisa Pak diajak lagi Pak dalam Zoom ini, dalam pertemuan ini untuk memberikan masukan gitu. Tokoh-tokoh budaya itu banyak ya, tokoh budaya yang ada di Buton. Nanti kami Bu. Jadi kami mungkin selain di komunitas, kami juga dari dinas kebudayaan juga akan seniman atau budaya yang paham tentang kegiatan-kegiatan ini. Kami coba memasukkan 1, 2 atau beberapa orang. Nanti juga mungkin kan kami di dinas kebudayaan juga ini banyak juga kami belum mengetahui yang mana budayawan ini, yang mana ini, baru sebatas yang kami lihat saja. Mungkin dari teman-teman komunitas yang punya kemampuan di situ untuk bagaimana melestarikan kesenian daerah kita ini, kita masukkan teman-teman juga yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Saya punya teman Pak di Buton ya, dari 8 Dewa. Bapak tahu 8 Dewa? Tahu Bu. Ada teman saya namanya Harisun.
Iya, kalau di Lapandewa kan dengan Buton kan beda, Bu. Oh, beda ya? Lapandewa itu Buton Selatan. Kalau di Kabupaten Buton itu dia tidak masuk wilayah Lapandewa. Oh, gitu. Saya kenal lama dia. Betul. Hanya dia eksklusifnya, tapi kalau kegiatan-kegiatan di Buton juga kadang dia hadir. Seperti kegiatan-kegiatan di Gunung Siotapina, dia sering hadir selaku budayawan. Oh iya, mungkin kalau bisa dia juga diajak karena banyaklah pemikirannya dia itu. Oh iya iya. Begitu. Karena kita tuh memang juga tidak harus Pak, tapi siapa yang aktif terhadap kebudayaan yang ada di Buton ini. Saya pikir di Lapandewa pun juga mirip-mirip toh Pak kebudayaannya kan? Sama toh. Itu hanya persoalan administratif saja kan. Begitu. Dulu kan masih Buton masih masuk wilayah itu semua. Setelah pasca pemekaran sudah pisah-pisah. Iya Pak, kalau bisa saja. Sama budaya yang sama. Ya kalau bisa saja ya Pak ya. Iya Bu. Karena dia juga tidak hanya sebagai budayawan, tapi juga nanti telepon. Radio komunitas segala macam pemberdayaan masyarakat dia juga melakukan ya Pak ya di Lapandewa itu. Ya. Saya nggak tahu apakah di anggota DPR sekarang Pak. Sepertinya sudah tidak lagi kayaknya Bu. Oh iya. Baik Pak, itu dulu. Jadi memang kita reschedule gitu ya. Kita coba mengajak teman-teman yang lain gitu loh untuk kemudian membicarakan kembali apa yang mau dilakukan di Buton berdasarkan proposal yang lama itu, gitu. Begitu ya Pak ya? Iya. Kalau kan Ibu BBM ini kan ada seminggu. Iya. Bagusnya Lokakarya ini dia dikasih waktunya di jam 15, Bu. Oh, jam 15. 15 ya. Waktu sana ya, Pak? Iya, waktu sini. Waktu Bogor jadi 14 waktu Jakarta. Iya. Supaya tidak bertabrakan dengan BBM. Karena kami di Dinas Kebudayaan Ibu ada 2. Yang mana kita mau handle ini? Gitu. Iya, bagaimana Mas Yahya? Apakah itu bisa dilakukan Mas Yahya reschedule itu? Mas Yahya. Mas Yahya, apakah bisa dilakukan reschedule itu? Ya nanti dipertimbangkan lagi Bu, soalnya kita juga bertabrakan dengan schedule yang lain. Mungkin saya dari Dinas Kebudayaannya menyampaikan kepada teman-teman komunitas Pak Amran, Pak Agung, Pak Agus, dan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin dimasukkan. Tolong disampaikan saja. Kayaknya Pak Yaya disampaikan kodenya aja ya Pak Yaya, kodenya. Iya, tinggal disampaikan aja linknya gitu kan. Linknya. Mbak Anti, mana Mbak Anti nih? Ya, selamat siang teman-teman semua. Sebenarnya saya cukup cukup mengapresiasi dinamika internal yang ada di teman-teman Buton ini gitu ya. Jadi jangan berkecil hati gitu, kita masih ada waktu gitu. Nanti mungkin kalau kita bisa mereschedule Lokakarya ketiga ini, kita akan reschedule. Tapi kalau memang itu disesuaikan dengan jadwal Lokakarya, kita masih ada Lokakarya terakhir gitu. Nah memang Bapak dan Ibu, Lokakarya kami ini kan sebenarnya seperti yang tadi Mas Adi sudah sampaikan bahwa
Indonesiana sendiri itu sebenarnya membidik tata kelola sebuah penyelenggaraan kegiatan kebudayaan gitu, di mana di dalamnya situ, di dalam perencanaan program itu ada musyawarahnya gitu Pak, antar stakeholder gitu. Saya pikir kita Lokakarya ini mungkin Mas Amran dengan kawan-kawan yang lain bisa berkomunikasi lebih aktif dengan Pak Laode gitu ya, untuk bagaimana mempertemukan atau bagaimana ketemu harinya gitu, kapan bisa berdiskusi. Saya pikir sih kita pertemuan keempat kan masih 1 minggu ya, mungkin bisa 2-3 hari ketemuan gitu, sehingga di Lokakarya keempat itu mungkin nanti bisa ketemu gitu progresnya. Nah, progres karya ini itu adalah terbentuknya tim kerja dan bagaimana perencanaan yang akan dituangkan di dalam proposal gitu ya untuk tahun 2021 gitu. Jadi menurut saya sih itu saja Mas Yahya, kalau memang nanti itu bisa di reschedule itu akan lebih baik gitu ya, tapi saya juga nggak ngerti penjadwalan dengan teman-teman di POK gitu bagaimana kan pasti ada bentrok-bentrok. Kita harus mengejar capaian daripada Lokakarya keempat, yaitu adanya tim kerja gitu. Tim kerjanya tidak usah rinci dulu, tapi paling tidak ada siapa penanggung jawabnya, seperti kurator itu nanti siapa, kemudian direktur festival kita mensyaratkan harus dari komunitas Pak Laode gitu ya, terus ada juga nanti dari bidang pengelolaan pengetahuan, kawan-kawan kemarin mungkin itu bisa dilihat bagan tim kerja gitu ya. Ya, sudah dapat ya Pak Laode. Ya, jadi itu nanti mungkin saya yakin dengan 2-3 kali pertemuan yang intensif antara kawan-kawan di daerah, antar komunitas dan antar dinas, saya pikir nanti di Lokakarya keempat itu semua sudah bukan persoalan yang sulit gitu. Itu dulu sih kayaknya Mas Yahya. Mohon bantuannya Mas Amran. Jadi kalau sudah diberikan link gitu ya dari teman-teman Pokja, mungkin juga bisa dibantu gitu untuk mengkonfirmasi kesediaan kawan-kawan yang lain untuk hadir di Lokakarya keempat ini gitu. Karena kan kalau kita mengandalkan dari Pak Laode gitu juga mungkin beliau kan banyak waktunya gitu ya, sibuk gitu ya gitu, jadi mungkin harus sama-sama saling bantu untuk terselenggaranya nanti progres-progres yang akan dicapai di Lokakarya berikutnya. Sepertinya itu dulu Pak Laode dari saya gitu ya, saya pikir semangatnya sudah oke kok, tinggal bagaimana bisa saling bertemu gitu Pak Laode. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Andi. Ya, sama-sama. Pak, untuk BBM itu sampai tanggal berapa Pak? Sampai tanggal 2 Pak. Tanggal 2 November. Iya. Tanggal 28 ada jadwal BBM nggak Pak? Selama jam 3 itu loh Yahya. Bisa bersama BBM asal jam 3 ya Pak ya? Iya, asal jam 3. Karena jadwalnya semua, saya lihat jadwalnya itu mulai kemarin hari ini sampai hari Senin ya, Selasa. Itu jam Jakartanya itu 9.30 sampai dengan jam 12. Itu setiap hari, Pak? Itu setiap hari? Ya, setiap hari. Berarti Kak bisa... Mungkin bisa. Oh, jam 2, jam 3. Okay. Jadi kan sebenarnya gini Pak, konsepnya itu kan BBM itu kan menguatkan Indonesiana. Iya, kayaknya sama Pak. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau hanya ikut BBM aja itu jadi nggak nyambung gitu loh. Iya. Saya lihat juga konsep yang dibuat BBM ini nyambung, maksudnya konsepnya itu kita buat di BBM. Nah, jadi gini Pak, konsepnya kita itu sebenarnya gini Pak, ini komunitas ini kita
kasih tata kelola di Indonesia. Nah, nanti sebelum pelaksanaan festival itu dilatih lewat BBM gitu, Pak. Iya. Jadi sebelum tampil itu mereka akan digembleng oleh maestro yang ada. Ketika tampil di Festival Indonesia itu lebih bagus lagi gitu, Pak. Konsepnya seperti itu. Karena Pak Moderator, karena di BBM ini ada tari yang mau digarap untuk persiapan tahun depan bersama Indonesia ini. Iya, memang iya. Festivalnya ada di Indonesia, Pak. Iya. Jadi yang akan ada di program festival itu justru ada di bungkus besarnya itu, Pak, yang kita siapkan di Indonesia. Nah, iya. Kalau BBM itu pelatihannya, Pak. Jadi kalau di subnya gitu ya kira-kira. Nah, komunitas yang kira-kira bisa untuk memanajemen festival, ya harusnya ikutnya di Indonesia, bukan di BBM. Di BBM itu komunitas yang akan tampil aja nanti, Pak. Karena dia yang akan belajar untuk dari maestro. Di lain pihak juga, Pak, kalau dipertabrakan kayak tadi ini, akhirnya sebagian mana ada yang sudah paham tentang ini, mau masuk ke BBM lagi. Itu di dinasnya Pak yang agak ini. Kami yang di dinas yang mau menyambungkan ini. Kalau beda waktunya mungkin masih bisa kita. Nanti mungkin dipertimbangkan, Pak, untuk waktunya mungkin bisa jam 15. Ke Bapak bisa kirimin. Oh iya. Nanti saya kirim di grup, Pak, ya? Iya. Oh iya. Nanti biar saya sesuaikan. Buat teman-teman komunitas, mungkin kita pertemuan dulu ya, mungkin tapi bagusnya 1-2 hari ini atau untuk kita satukan ini dulu. Ya, sebaiknya sih begitu, Pak. Mungkin bisa disepakati gitu, misalnya 2 hari dari sekarang. Jadi nanti kawan-kawan yang lain mungkin bisa mengundang juga teman-temannya gitu. Iya. Pak Agusrin, Pak Nofrin, bagaimana? Pak Guntur? Ada, Pak. Oh, di situ. Ya. Ya, terima kasih Pak Sekdin. Saya kira demikian. Bagusnya mungkin dirembuk. Ya mungkin hari Sabtu atau hari Minggu bisa ngumpul sebentar gitu kan dengan komunitas yang ada, yang belum hadir di sesi ini bisa diajak juga gitu supaya di sesi berikutnya bisa ikut gitu. Iya. Kalau begitu bagaimana kalau hari Sabtu? Hari Sabtu tapi di Sabtu jam ini ya. Jam Sabtu. Ya, Bu. Jam berapa Sabtu? Sabtu jam 2 lah. Ya itu kawan-kawan sudah dapat tawaran dari dinas Sabtu jam 2. Kalau teman-teman mau di kantor atau kita cari tempat di Kalibiru atau bagaimana? Asik ya. Iya, asik banget. Silakan ditanggapi, Pak Harun, bagaimana Pak Harun? Di Kalibiru aja. Di tempat wisata Kalibiru, kita rumuskan aja di situ. Kalau dari kami siap mengikut ya dari Sanggar untuk tawaran dari dinas. Tapi sebelum itu juga kami harus komunikasi juga sama anggota-anggota kami dari Sanggar Wagung untuk bagaimana. Mungkin ketua-ketuanya saja atau gimana? Satu sanggar 3 orang lah, 3 orang. Supaya kita rumuskan dulu apa yang disampaikan Pak Yahya dan Ibu tentang mungkin awalnya ini
ada punya strukturnya ini, bagangnya ini. Iya. Iya, bagan dengan penanggung jawabnya siapa? benar. Betul, betul Pak. Jadi Dengan direkrut sama poin-poin yang berhubungan Indonesia ini. Seperti itu ya. Ajak yang bukan satu sanggar tapi masih sama komunitas gitu loh. Ya kan di Buton ini ada sanggar Waguntu, ada sanggar Sapati, ada sanggar Al Makmur, ada sanggar Barakapi, ada sanggar Pohenowuta, ada sanggar Kartala, dan Lahunduru, sanggar Kahindea. Mungkin kita sama-sama hari Sabtu itu ya, mungkin jam 2 aja lah kita ambil, jangan juga malam, jam 2 aja. Mungkin paling tidak lama, 2 jam sudah selesai, kita sudah bisa rumuskan itu. Nah, kalau bisa itu jangan hanya dari sanggar, Pak. Mungkin dari budayawan atau sejarawan di situ yang bisa nanti meluruskan itu. Ya, nanti kami di Dinas Kebudayaan yang panggil bapak-bapak yang di pemerhati budaya, kegiatan panggil mereka, Pak. Nah, gitu. Atau mungkin ya butuh juga kita dari teman-teman komunitas fotografi atau yang biasa bikin ini Pak media kreatif gitu Pak. Ya. Itu nanti sangat bagus itu Pak untuk publikasi Pak mereka Pak. Seperti di Belitung Timur itu kan merekrut dari komunitas itu Pak. Atau mungkin itu ya tim kemudian apakah sudah ada Dewan Kesenian Buton, itu juga mungkin bisa perwakilannya diundang gitu. Iya. Nah, dan nanti yang hadir di pertemuan tersebut diminta untuk ikut lokal karya yang sesi 4 Pak. Jadi apa yang mereka bicarakan itu nyambung ke sini gitu Pak. Oh iya, kan kebetulan kan di Buton juga hadir salah satu penyusun PPKD. Penyusun PPKD nasional kan lagi berada di Buton sekarang ini. Mungkin bisa dipakai sebagai teman diskusi begitu. Betul Pak. Ya. Benar. Pak Prof Lanyampe kayaknya dia ada di sini. Saya coba ajak dulu biar cuma 1 jam aja ngobrol. Iya, ajak bertemu beliau dengan teman-teman dari komunitas ini. Ya. Jadi bisa saling diskusi, Pak. Atau juga dalam nanti Zoom selanjutnya juga bisa, Pak. Iya. Oh iya. Nanti saya coba masukkan di Zoom selanjutnya. Iya Pak. Mungkin ya itu aja sih Pak nanti. Ya silakan Mas Amran. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf sudah banyak bicara, tapi ini demi program kita semua. Kita harus bisa berhasil sama-sama. Jadi tadi saya mendengar ada sedikit pembahasan mengenai waktu jadwal. Kalau menurut saya yang latih bersama BBM, berlatihan bersama Maestro itu mereka biar fokus pada latihannya dan kita mencoba cari teman-teman yang bisa, yang paham juga mengenai budaya khususnya umumnya, kita fokus sama-sama kita lagi. Jadi kalau kita berpatokan pada yang latihan bersama Maestro, sampai kapan? Pada latihannya, dia melatih orang selanjutnya. Kita fokus pada ini juga. Jadi kita jalan sama-sama. Jangan ada yang saling ketergantungan. Harus sama-sama berjalan semua. Tapi itu menurut saya, karena kalau kita mau bergantungan harus tunggu mereka sampai kapan? Mereka biar tetap latihan fokus, terus setelah berhasil latihan bersama Maestro, dia latih lagi generasi selanjutnya. Kita cari teman-teman yang bisa sama-sama dengan kita supaya kita bahas yang lain. Itu mengenai latihan, mengenai jadwal. Terus yang selanjutnya mengenai tempat pertemuan. Tadi saya dengar di Kalibiru, itu sangat bagus. Namun, begini Pak, kalau kita bertemu di Kalibiru, menurut saya kita tidak fokus pada pembahasan.
Karena banyak orang lalu lalang, itu ruangan terbuka, terus banyak penampakan, terus mungkin ada pengalihan-pengalihan. Karena ini memang kita sudah 3 sesi kita sangat sia-siakan. Di sesi terakhir itu pertemuan itu harus kuatkan semua. Jadi ini pertemuan di gedung atau di ruang tertutup, ini harus kita bahas serius. Itu mengenai tempat. Terus yang selanjutnya, mohon maaf untuk kita semua, terkhusus untuk Pak Sekdin Palaode. Tadi saya mendengar bahasa bahwa belum ada komunitas yang mengetahui mungkin arahnya ke kreativitas untuk diikutsertakan pelatihan dalam festival kemarin. Kalau saya sendiri Pak, saya tidak setuju karena setahu saya dari tahun berapa itu saya punya jiwa seni dari kelas 2 SD kurang lebih 2001 2002. Setahu saya untuk jiwa kreativitas, jangankan yang punya organisasi sanggar, yang tidak punya saja dia punya jiwa kreatif itu sangat banyak. Jadi kalau kita mau bicara bahwa belum ada komunitas yang bisa, saya sangat tidak setuju. Kita semua bisa. Jadi untuk lagi mengenai proposal yang telah diajukan ke pusat. Yang saya mau pertanyakan, untuk taruhlah kita sebut saja tarian. Tarian, apakah memang yang mayoritasnya di daerah, yang banyak diketahui orang, yang sudah ditampilkan di pusat, atau bagaimana? Karena ini saya rasa ini kan mengenai tarian, taruhlah kemarin sudah ditanya salah satu dari dinas, meskipun mungkin hanya cagar budaya atau dari mana, tapi jawabannya dia bukan bidangnya di situ. Nah, loh kenapa proposal sudah sampai di pusat, orang dinas saja tidak tahu. Jadi saya bingung, ini apakah memang yang kita kasih masuk ini betul-betul kita ketahui bersama atau tidak? Karena jangan main-main Pak. Kalau kita sudah buat sesuatu, terus kita masuk kategori dari rombongan atau kelompok tersebut, jika kita ditanya apa maksudnya dan kita tidak bisa menjawab, kita malu bersama. Dan yang malu bukan cuma daerah, sampai di pusat. Ini jangan main-main. Makanya saya bingung mengenai kegiatan ini. Apakah hanya asal-asalan atau formalitas, atau memang kita buat ini supaya kita bisa regenerasi, mengetahui bersama, ada kita mendapat ilmu. Ilmu itu yang bukan cuma untuk saya, bukan cuma untuk teman-teman kami, tapi kita semua yang di pusat juga supaya bisa mengetahui bahwa di Buton ada seperti ini. Karena itu memang pada saat pertemuan kedua kemarin ya, loh kok nggak bisa dipresentasikan ya, bahkan dari kok jadi kami yang presentasikan. Jadi ya saya bingung saja. Tapi ya mohon maaf, ini jangan main-main, ini kita harus serius. Ya seriusan itu tidak hanya sekedar lewat kata, tapi tindakan. Mohon maaf. Untuk sesaat mungkin cukup itu, nanti saya pikir-pikir lagi, jangan sampai masih ada masukan saya. Tapi maaf, ya terima kasih. Ya, Mas Amran, ini tari yang diajukan di proposal itu satu tari Ponare, yang kedua tari Badenda, terus yang ketiga tari Alionda. Apa Pak? Alionda. Alionda. Alionda, terus Badenda. Badenda. Mas, iya, Pak. Mas Yahya, ini juga, ya, silakan. Ya, ini juga karena kemudian apa juga yang disampaikan Pak Laode, itu bagian dari dinamika ya. Nah untuk itu makanya platform Indonesia ini menginginkan adanya hubungan yang harmonis gitu antara pelaku dengan dinasnya. Nah saya pikir yang di belakang itu saya pikir apa ya bukan kita tinggalkan, tapi bisa menjadi pembelajaran kita. Saya pikir ada baiknya mungkin kita sekarang sudah memikirkan aja gitu ke depannya ini kita mau merancang apa program ini.
yang tadi pertanyaan Mas Amran, itu nanti ada di fungsi bidang dari pengelolaan pengetahuan dan kuratorial. Nah, itu ketika sudah ada orangnya yang duduk di dalam struktur kepanitiaan itu, mereka bisa langsung bekerja itu untuk mengkurasi, kemudian bagaimana mereka menggagas pengelolaan pengetahuan atau OPK yang akan diangkat, itu bisa disegerakan gitu. Saya pikir sih ya inilah ya balik lagi ini dinamika bisa diperbaiki gitu hubungannya agar menjadi lebih harmonis gitu ya Pak Laude dan Mas Amran. Saya pikir sih dengan pertemuan gitu 2-3 kali pertemuan antar teman-teman di sana itu semoga itu bisa cair gitu sehingga progres lokakarya keempat kita bisa mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan bersama gitu. Saya pikir sih itu Mas Yahya ya. Oh iya, ya Bu. Teman saudaraku Pak Muhammad Hasan tadi, saya pikir sudah satu arah pikiran kita ini semua, sudah satu arah pikiran kita semua ini, dalam arti hanya masih miskomunikasi, sehingga dari jawaban-jawaban yang Pak Hasan keluarkan berarti sudah ada suatu ada motivasi kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Tapi kira seperti itu. Jadi begini, di meeting Zoom meeting ini itu saat itu saya belum masuk karena saya susah bukanya, saya punya kemarin. Jadi dia menjelaskan dulu karena dia belum paham betul tentang Indonesia ini. Nanti saya terakhir baru saya masuk. Memang sih proposal sudah masuk karena proposal itu instan harus dikirim. Jadi belum ada pertemuan kayak begini. Iya Pak. Nah, akhirnya proposal yang kegiatan tahun kemarin nanti saya bilang Pak Kadis, nanti Pak kan kita ini proposal akan direvisi kembali. Kita bawa dulu yang ini akan kita revisi kembali proposal. Nah, apalagi adanya kegiatan seperti Zoom meeting begini. Berarti sudah ada gambaran-gambaran seperti apa proposal yang akan kita buat nanti, apalagi sudah ada keterlibatan dari teman-teman komunitas yang punya pengetahuan tentang bagaimana kita kemas ini kegiatan. Saya pikir sudah bagus. Masalah tempat Pak Hasan, masalah tempat tadi itu kan cuma tawaran. Kalau ada pun kalau mau ke kantor juga bisa juga, kan kantor kan Sabtu kan libur, berarti kalau kita dari sana lebih leluasa kita berdiskusi. Oke. Hanya kalau mungkin untuk waktunya mungkin saya kembali kepada moderator, waktunya kapan kira-kira, karena tadi dikomplain lagi sama teman-teman juga yang BBM lah yang ini gitu maksudnya. Terima kasih. Terima kasih. Makanya saya minta jadwal BBM dulu untuk Buton ini, Pak. Kan kalau saya nggak tahu jadwalnya kan saya nggak bisa kira-kira jadinya. Sebentar, Pak. Bisa kapanpun, tapi jamnya itu loh. Jamnya jam 3 atau jam 2, karena yang BBM itu selalu jam 9:30 pagi, begitu. Ya, tapi ini Bu, apa yang sesi 6 atau 7-nya itu agak jauh, Bu, ininya. Oh, iya. Jadi 1 sampai 5 itu beruntun, yang 6 7-nya kalau nggak salah itu agak beda gitu loh. Ini Pak ya jadwalnya. Tanggal 28-nya berapa? Jadwal BBM itu dari tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal hari ke-6-nya itu 26 Oktober. 26 kan? 21 sampai 26. Nah, tanggal 28 ada jadwal jamnya juga 28 nggak ada.
Nggak ada kan? 27, 28, 29 nggak ada. Nanti tanggal 2 November baru ada lagi. Nah, kita sesi 4 itu jadwalnya tanggal 28, Pak. Jadi Oh, ya, sebenarnya nggak ada. tabrakan. Nggak tabrakan, nggak. Nggak tabrakan. Ya mungkin itu sih Pak, yang tadi mungkin hari Sabtu kumpul dengan komunitas untuk membahas konsep mengenai festival yang tahun depan. Nanti hari Rabu tanggal 28 ini yang membahas itu diminta untuk join Pak. Nah nanti misalnya nanti butuh pertemuan lagi, nanti akan kita fasilitasi Pak. Cuman kalau misalnya udah jelas yang mau ditampilkan apa-apa aja itu sebenarnya tinggal jalan saja sih Pak. Nanti kita tinggal ya mengarahkan sedikit demi sedikit itu Pak. Ya. Saya pikir juga gitu Mas Yahya. Jadi nanti dari pertemuan keempat itu gitu bisa kita prediksi gitu apakah diperlukan pertemuan tambahan atau tidak, itu aja. Proposal yang tahun ini dikirim itu mungkin bisa disesuaikan konsepnya dengan kondisi COVID sekarang ini, di mana kita tidak diperkenankan untuk membuat acara yang gebiar-gebiar gemerlap gitu loh, tapi lebih ke kualitas dari acara tersebut gitu loh. Jadi fokusnya lebih ke peningkatan kualitas dari teman-teman seniman ini. Supaya mereka itu tampil lebih bagus. Begitu kira-kira Pak? Iya. Saya mau menambahkan ya Pak ya, dan teman-teman, dalam membahas proposal itu memang biasanya kita tidak hanya saja memasukkan ya acara-acara itu begitu saja, seperti itu. Bukan seperti kita memasukkan menyaplok-nyaplok, ini ritual ini masuk keranjang, ini tarian ini masuk keranjang, bukan sekedar itu. Seperti contohnya di Sulawesi Tengah, ya, di Sulawesi Tengah, akhirnya mereka mempunyai konsep yang menyatukan, ya, yaitu konsep, ya, misalnya ritual panen. Nah, ritual panen itu kemudian diterjemahkan oleh beberapa kabupaten, seperti itu. Tapi konsepnya utama adalah ritual panen. Rasa syukur terhadap ritual panen. Jadi ada satu kesatuan ya, walaupun nanti bentuknya bisa beragam, tapi ada satu kesatuan yang mengikat mereka. Jadi saya berharap nanti kalau membicarakan proposal juga mau ngomong apa, gitu. Misalnya yang waktu dulu kalau berdasarkan misalnya ya, yang waktu saya lihat proposal yang sebelumnya, oh ini sebenarnya bisa mengangkat yang mengikat adalah siklus. Ini adalah soal siklus kehidupan manusia. Misalnya seperti itu. Jadi ada konsep utama yang kemudian baru diterjemahkan ke dalam program. Sehingga misalnya kita mau buat apa itu, gitu. Apa hubungannya dengan konsep itu? Apa hubungannya dengan ritual dole-dole misalnya? Gitu. Jadi begini Bu, tambahan Bu. Iya Pak. Tambahan saja nih Bu. Iya Pak. Menyambung apa yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Tentang konsep itu. Soalnya begini Bu, kami di Festival Budaya Tua itu ada sekitar 7 festival di dalamnya. Oh. Ada festival pedal-pedal yang Ibu Kandea, ada festival Tandaki, ada festival Kusuo, ada festival Menari, semacam itu Bu. Maksud saya dengan teman-teman ini di komunitas kita
apakah ini kita kerjakan bareng-bareng semua festival ini, atau satu festival yang kita bareng-barengkan, atau bagaimana itu yang apa kami mau coba bahas sama teman-teman komunitas ini. Begitu Bu. Baik Pak, nggak apa-apa itu. Temukan juga konsep utamanya gitu loh ya, seperti itu. Jadi konsep utamanya tuh misalnya, oh kita mau mengangkat soal kesehatan atau apa gitu loh, ya kan, yang tercermin di dalam sebuah ritual atau sebuah tarian gitu. Jadi pesannya tuh apa gitu loh, sehingga kita tahu bahwa ini loh yang mau ditawarkan dari kearifan lokal maupun masyarakat di luar, seperti itu. Ada pesan yang ingin kita sampaikan dari keseluruhan sajian dalam festival itu. Jadi kita bisa jadi kita bukan hanya menawarkan sebuah tari-tarian bentuk saja, tapi apa gitu ya, nilai apa yang mau kita berikan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Anda bisa belajar dari kami, dari orang Buton. Begitu. Iya. Misalnya saja, misalnya ritual dole-dole akhirnya yang mau diangkat gitu kan ya. Misalnya nih Pak ya, tapi pesan yang mau disampaikan kan adalah bahwa kalau soal itu kan sebenarnya soal kesehatan mental dan jiwa ya, mental dan ini juga tubuh ya. Iya kan? Kekebalan tubuh. Dan bagaimana sejak balita gitu loh. Ya mungkin kita bisa sambungkan itu dengan persoalan-persoalan sekarang ketika soal imun itu menjadi penting gitu kan. Soal kekebalan tubuh itu kan menjadi penting di masa COVID ini toh Pak. Kayak gitu. Jadi seenggaknya festival ini mau mengatakan bahwa budaya tua Buton itu sudah paham soal itu. Dari dulu kita tuh sudah paham soal artinya kekebalan tubuh, begitu loh. Jadi ya nggak usah kita cari-cari kita bisa belajar dari situ. Bisa, misalnya kan gini, orang tuh sibuk gitu kan sekarang itu dengan sibuk dan panik dengan disuruh karantina atau apa kayak gitu kan. Tapi ternyata dalam masyarakat adat di berbagai daerah Nusantara, soal karantina atau soal lockdown, soal gotong royong, soal menanggulangi wabah penyakit, mereka tuh sudah punya. Jadi mereka tuh nggak panik menghadapi wabah-wabah pandemi ini, begitu. Nah kita seharusnya belajar dari mereka, gitu kan? Itu kan kekayaan Nusantara. Seperti itu. Jadi contohnya seperti itu Pak. Ya. Jadi nilai apa yang bisa ditawarkan oleh budaya Buton terhadap orang Buton sendiri dan Indonesia. Gitu. Dan dunia terhadap dunia. Gitu. Ya jadi ini intinya gini Pak. Buton ini pengen dikenal sebagai apa sih di Indonesia itu? Apa yang bisa ditonjolkan dari Buton gitu loh, yang tidak ada di daerah lain itu Pak? Budayanya Pak. Ya budaya yang makanya, mana gitu kan? Jadi begini Pak. Jadi kami menggali potensi budaya yang ada di Buton ini. Saya sampaikan tadi, dole-dole, atau imunisasi tradisional, tandaki, sunatan, anak laki-laki, sunatan anak laki-laki, Kusuo, yang dari usia Kusuo, pingitan, dari mau mengajak ke remaja. Jadi saya jelaskan kembali, kenapa yang harus kita lestarikan. Pertama, kalau orang melaksanakan dole-dole itu secara pribadi, dia menggunakan kos yang besar karena mengundang banyak orang. Makanya
kami di sini pemerintah daerah membuat secara festival dole-dolenya. Nanti dibiayai, dia punya dukunnya, dibiayai pakaiannya, dibiayai makanannya. Itu yang selama ini berjalan. Terus posuo itu artinya pengitaan selama 8 hari. Suo itu artinya diisolasi. Isolasi artinya dikurung, dikurung selama 8 hari. Dalam kurungan itu wizard atau dukunnya atau pisahnya memberikan wejangan-wejangan tentang tata kerama, kehidupan, bagaimana kehidupan kita itu untuk menuju ke rumah tangga, tata kerama sopan santun kita seperti apa, tidak boleh berbuat begini, tidak boleh berbuat begitu, mana yang benar, mana yang salah. Itu yang dikasih wejangan selama kurungan itu. Hanya karena mungkin banyak kesibukan sehingga kadang dilaksanakan 4 hari saja suhunya itu. Kayak semacam tandaki itu dibuat sunatan massal. Nanti prosesinya di hari pelaksanaan festival ini seperti itu. Dan ada kelahiran bayi. Setiap tahun ada yang mau dipingit, setiap tahun ada yang mau disunat. Jadi orangnya beda-beda persiapannya setiap tahun. Begitu Bu, saya cuma gambarnya seperti itu untuk yang. Ya, Mas Amran. Ya, Baik, terima Pak. kasih. Mbak Ade, maaf, saya harus live dulu karena saya ditunggu tempat meeting yang lain. Nanti kita ketemu di lokasi keempat. Ya, terima kasih semua. Ya, Mbak Ade. Ya, sama. Terima kasih, Mbak Ade. Ya, Mbak Ade. Mas Amran bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi dari tadi kan saya menyimak, tadi telah disebutkan juga dari Sulawesi Tengah itu ada konsepnya mereka mengambil ritual panen ya. Nah, terus jadi dari Buton ini tadi saya dengar bahwa sudah disebutkan masing-masing mungkin tandaki presentasinya seperti ini. Namun begini, apakah kita di Buton ini kita mau ambil semua dalam artian kita kolaborasikan atau kita ambil masing-masing satu? Karena kalau kita mau berbicara tentang pesta panen, banyak yang bisa presentasikan, saya pun bisa, tapi bukan yang disampaikan dari. Namun itu berbeda kegiatan. Nah, itu tadi yang saya bingungkan. Apakah kita mau ambil yang mana? Nah, maksud saya gini, Mas. Contoh. Maksud saya tuh gini, di Buton itu kan dari banyak festival itu yang diajukan ke kita itu yang paling dominan itu yang mana gitu loh. Maksudnya yang bisa pas. Nah, dipilih itu loh untuk dijadikan tema festivalnya gitu loh, Mas. Jadi loh. Ya, maksud saya kok seperti itu karena ini dari tadi seolah-olah dijelaskan seolah-olah memang kita harus kolaborasikan 7 festival itu. Jadi kita kemas dalam satu kolaborasi yang menghasilkan suatu karya seni. Nah, nanti kalau apakah kita mau kalau semuanya ditampilkan nanti jadinya gado-gado, Mas. Nggak ada yang bisa ini untuk jadi itu kan apa yang disampaikan sama Pak Muhammad tadi. Saya sepakat kalau dari beberapa festival ini kita menonjol satu festival saja begitu, sehingga tidak terlalu banyak kita atur. Kalau istilahnya seperti Ibu sampaikan tadi, budaya apa yang mau ditampilkan, apa Pak Ujo tadi bilang budaya apa, kan kita ini Bu Pak di Buton ini setiap tahun itu kalau tidak salah ada sekitar 63 pesta adat, pesta kampung. Itu juga menarik itu. Kenapa di daerah lain jarang terjadi seperti begitu, tapi kalau kita di Buton seperti ada yang 1 tahun itu pesta adatnya 2 kali. Ada yang ini. Jadi saya sepakat juga
tadi yang disampaikan Pak Muhammad tadi, istilahnya, makanya kalau kita memang kita harus pertemuan dulu, yang mana yang kita fokuskan ini. Ya, mungkin itu memang di ruang pertemuan antara dinas dengan teman-teman komunitas ya. Gitu. Dan sesi keempat itu yang kita bedah lagi, kita diskusikan lagi. Kenapa Mas Amran? Kayaknya punya pencerahan ini. Silakan. Tanya untuk Sekdin Kebudayaan yang terhormat Pak Laude. Kemarin tahun 2019 Hari Pangan Sedunia, tepatnya itu di provinsi kita di Kendari. Kemarin ditampilkan, kalau saya tidak salah kemarin Bapak sebut itu tari hasil panen tanaman bio ya. Kemarin. Apakah betul, Pak? Tadi apa? Hari Pangan, Pak. Hari Pangan, ya. Hari Pangan Sedunia. Iya. Karena kemarin kan sempat kita berbincang di kegiatan di ulang tahun Sapati Buton, termasuk Bapak juga dia salah satu tim juri. Kami sedikit berbincang, terus kami tanya dan beliau menjawab ya tanaman bio kemarin. Iya, iya. Jadi apakah betul itu, Pak? Iya, iya. Iya, yang saya mau pertanyaan, proposal, tapi sudah ditampilkan di provinsi, itu Hari Pangan Sedunia loh. Apakah kurang menarik atau bagaimana? Tari pangan. Ya sebenarnya ini dulu Mas, apa? Bukan tari pangan. Festival apa yang mau ditonjolkan dulu? Nanti tinggal Bapak komunitas dan Pemda di Buton ini mencari OPK lain yang terkait dengan festival yang akan ditonjolkan nanti. Misalnya kuliner itu kan bisa menjadi pendukung gitu di festival tersebut gitu, atau mungkin manuskrip gitu kan, naskah kuno itu bisa ditampilkan juga di pameran tersebut, di pameran dalam festival tersebut gitu loh. Tapi kunci utamanya ini festival apa dulu nih yang mau ditonjolkan gitu loh. Nanti enak ke sininya itu loh untuk menyusun kegiatannya gitu. Iya, iya, iya. Baik, Pak. Mungkin ya itu saja ya kita Bapak ngobrol mendiskusikan lagi hasil pertemuan itu begitu dengan mungkin beberapa komunitas atau budayawan juga bisa hadir di dalam Zoom itu. Itu aja ya Mas Mas Satya ya. Iya, iya. Gimana Pak Laude? Ya, saya pikir begitu saja. Nanti saya buat pertemuan, nanti saya panggil dari Sapati, teman-teman sanggar yang lain, yang kita mau rencanakan di Indonesia ini. Ya. Baik, baik Pak. Jangan lupa Pak, yang dari yang penyusun PPKD juga atau sejarawan Buton, oh, iya, Pak. Iya, iya. Budayawan yang lain. Soalnya dalam minggu ini juga nih banyak Ki Gemeng ada sih. Soalnya kita termasuk dalam salah satu tim ahli cagar budaya. Jadi ada waktu tempatnya saya ikut ini. Oke, terima kasih ya. Ya kalau sudah mengerucut untuk pembicaraan di siang hari ini, kita akhiri dulu pertemuan kali ini sampai di sini. Kita tunggu kabar gembiranya ini dari Buton ini mengenai konsep di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Iya, ya.
Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup sampai di sini. Pak Laude, Mas Am.